Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hasanatul Fitri, NIM 19005041. Dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan mereview video yang berjudul Administrasi Layanan Khusus. Administrasi layanan adalah satu bentuk kegiatan memberikan satu kondisi kenyamanan buat orang yang ada di dalamnya. Namanya juga layanan paripurna khusus, berarti disengaja dan kondisinya memang luar biasa. Dari sisi pemahaman kata, dalam bahasa Indonesia, layanan khusus berarti sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka-mereka yang memang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Kalau nggak sekolah, berarti untuk siswa. Kalau untuk perguruan tinggi, seperti kepada mahasiswa. Tesis pengertiannya, administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram dan terencana yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah. Tetapi secara khusus lagi-lagi diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya. Jadi, meskipun tidak secara langsung, tapi ini layanan khusus memberikan dampak. Kalau ada dampak positif, berarti ada dampak negatif. Selanjutnya ada jenis-jenis dari layanan khusus yang semestinya disediakan secara khusus oleh sekolah ataupun perguruan tinggi kepada peserta didiknya dan kepada mahasiswa, diantaranya adalah layanan perpustakaan, layanan laboratorium, layanan UKS, kafe juga termasuk layanan khusus yang disediakan oleh sekolah atau perguruan tinggi karena memberikan dampak secara tidak langsung bagi proses kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun di kelas. Sarana ibadah, apakah memang setiap kalau di perguruan tinggi? Apakah setiap fakultas sekurang-kurangnya memiliki tempat ibadah yang khusus disediakan dengan tingkat kebersihan dan tingkat kenyamanan, namanya juga menghadap Tuhan. Asrama, kemudian toilet, apakah nyaman? Tidak semua sekolah, tidak semua perguruan tinggi yang tidak memberikan layanan itu. Ingat lagi, layanan khusus pelayanan yang diberikan secara khusus dalam rangka menopang proses pendidikan, proses pembelajaran di mana kelas atau di sekolah. Coba lihat satu-satu. Mungkin kita tidak akan membahas semuanya, tapi paling tidak ini seharusnya saja. Yang pertama yaitu ada perpustakaan. Perpustakaan dalam pikiran kita adalah tempat yang menyediakan atau suatu ruangan yang sejuk, yang enak, yang bersih, yang nyaman, yang menyediakan sumber-sumber belajar, ya isinya buku, apalagi merupakan bangunan zaman sekarang tidak hanya buku, tapi elektronik buku elektronik, learning atau jurnal artikel, kita bisa banting, kita bisa hunting dunia hanya lewat yang dicari. Apakah itu ada di sekolah? Katanya mendasar, ada di sekolah, ada perpustakaan, tidak ada ruangannya. Berapa luas satu kelas kecil? Mungkin setengah kelas. Cukup untuk semua siswa? Pasti tidak. Apakah nyaman? Apakah ada AC-nya? Apakah sejuk? Kalau panas gimana? Kan bertahan membaca di situ, jadi tidak pernah bisa menyalahkan kenapa siswa tingkat atau kemauan dia membaca sangat rendah. Karena tempat sumber belajar kita tidak memungkinkan mereka duduk berlama-lama.
atau nyaman. Jadi, jangan kita bandingkan dengan di luar sana. Kenapa mereka bisa bertahan membaca? Begitu nyaman, begitu enak. Sesuai dengan perkembangan zaman, sudah saatnya ada e-book jurnal, artikel, ada layanan-layanan, tips, laptop, di mana-mana atau komputer atau layar, sehingga mereka bisa hunting pembelajaran virtual. Sehingga sebelum masuk kelas ke berikutnya, mereka bisa mencari tugas-tugas dulu, memahami dulu, dan membaca dulu. Lagi-lagi, tidak bisa disalahkan kenapa anak-anak sekarang daya bacanya sangat mudah, apalagi anak-anak milenial. Anak-anak yang masuk dalam kategori Z Generation, mereka tidak membaca buku lagi, mereka bermain di laptop, di handphone. Disediakan oleh sekolah, biaya dari mana? Kita sekarang, kita lihat yang berikutnya mulai terjawab. Selanjutnya yaitu ada fungsi perpustakaan. Perpustakaan apa yang kita tahu? Satu fungsi pendidikan. Jelas memberikan kesempatan kepada siswa, kepada peserta didik, kepada mahasiswa untuk menambah wawasan pengetahuan dan mempelajari kembali semua materi-materi yang diperlukan, yang dibutuhkan, yang telah diberikan oleh guru, oleh dosen, sehingga bisa melengkapi tugasnya, mencari tugasnya, menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan. Peserta didik yang rajin akan selalu mencari atau mendalami apa yang mereka mau sesuai yang diajarkan oleh guru dan dosen di kelas. Kemudian mereka berpindah ke perpustakaan untuk menyelesaikan semuanya fungsi pendidikan. Tapi kalau dengan kondisi yang kita bilang tadi, apa mungkin fungsi itu terjadi? Ruang baru masuk saja panas, berdebu. Ada nggak petugasnya? Ada apa yang dicari juga nggak akan ketemu. Yang kedua yaitu fungsi informasi. Tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu seluruh dunia, apapun yang mereka ingin tahu. Beratnya diperlukan sekarang adalah perangkat komputer lengkap, diikuti dengan wifi yang kuat, sehingga mereka bisa mencari apapun yang mereka mau dalam konteks pendidikan. Fungsi yang ketiga yaitu ada fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi ini yang amat sangat luar biasa jadi persoalan di perpustakaan. Tetapi mereka bisa melalang buana pikiran mata melalui ada di laptop dan komputer. Begitu cepat mereka bisa melihat di universitas terkenal di luar negeri, perguruan tinggi hebat di luar negeri yang learning atau jurnal atau artikel. Bagaimana keadaan satu kota, satu negara di kita? Pertanyaannya, apakah ada laptop, ada komputer? Tidak di perpustakaan kalau ada perangkatnya. Oke, tidak. Yang kedua, pertanyaannya, berapa banyak? Apakah memungkinkan untuk semua siswa atau sebagian besar siswa mendapatkan layanan itu? Jangankan di sekolah, perguruan tinggi juga belum tentu. Kemudian, apakah kalau ada laptop, komputer yang disediakan, apakah diikuti dengan pemenuhan wifi, internet, sebagai alat untuk menyambung sampai dunia manapun yang mereka inginkan? Karena tanpa wifi, rekreasi tidak akan pernah terjadi. Fungsi yang keempat yaitu ada fungsi penelitian. Menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui, terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang ada dalam pikiran mereka, peserta didik kadang-kadang lahir sebagai orang-orang yang mumpuni, orang yang membuat hasrat ingin tahu yang tinggi, tanpa harus bertanya ke guru, atau justru sudah bertanya ke guru. Kadang-kadang jawabannya tidak memuaskan, karena ingat tidak semua guru kita yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang.
perkembangan ilmu pengetahuan kekinian, sementara peserta didik ada di tengah-tengah wadah itu. Keingintahuan mereka kini kemana? Mereka butuh tempat untuk mencari pemenuhan hasrat tadi, hasrat penelitian. Jadi, kalau itu tidak tersedia, maka tersumbatlah hasrat itu. Maka, anak-anak yang bisa berkembang, bisa dikembangkan, bisa menjadi baik, menjadi lebih baik, akhirnya berhenti sampai di sana. Oke, kalau di rumah mereka punya kapasitas yang memadai, kalau orang yang tidak, mereka berharap di sekolah, di rumah, jangankan wifi, buku aja kadang-kadang nggak kebeli. Dengan di sekolah, kemampuan anak-anak dari ekonomi yang menengah ke bawah, tapi mereka lahir sebagai anak-anak yang cerdas, kemampuan-kemampuan yang hebat itu harusnya terakumulasi dengan baik, sehingga mereka bisa memenuhi hasrat yang tadi itu di sekolah, sehingga kemampuan mereka tetap bisa berkembang sama layaknya dengan mereka-mereka yang orang tuanya ekonomi menengah ke atas. Sayang, fungsi keempat juga bermasalah. Lagi-lagi kita bandingkan, jangankan untuk sekolah, untuk perguruan tinggi saja, kadang-kadang belum terpenuhi seperti syarat dan fungsi yang kita jelaskan. Tetapi begitulah kenyataannya. Yang salah apakah kemampuan sekolah, apakah perhatian, tapi sekurang-kurangnya sekolah-sekolah swasta yang notaben mereka punya anggaran sendiri yang punya perhatian ke arah sana. Sudah mulai terkelola dengan baik, fungsi-fungsi itu sudah mulai berjalan satu persatu, meski belum sesempurna apa yang terimplikasi di balik setiap fungsi perpustakaan tadi sebagai layanan khusus. Jenis layanan khusus yang kedua yaitu ada laboratorium. Laboratorium adalah sarana penunjang pembelajaran baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan oleh guru dan oleh siswa untuk melaksanakan praktikum. Banyak di setiap sekolah, setiap perguruan tinggi harus mempunyai laboratorium sebagai sebuah layanan khusus. Sekolah atau perguruan tinggi seharusnya mempunyai layanan laboratorium yang mumpuni, karena ini adalah prospek yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, mendukung proses pembelajaran. Karena teori yang didapatkan di kelas, uji cobanya di laboratorium. Kalau peralatannya tidak ada, tidak lengkap, sehingga percobaan tidak bisa dilakukan. Sehingga begitu banyak PR yang harus diselesaikan oleh sekolah, tidak hanya sekolah, tetapi juga berkaitan secara langsung dengan pemerintah. Harus menjadi perhatian bagaimana pada akhirnya layanan-layanan khusus ini benar-benar dijadikan, disediakan secara khusus, sehingga bisa memainkan fungsi-fungsinya sesuai dengan apa yang seharusnya. Yang ketiga yaitu ada UKS. UKS ini lebih mengerikan lagi. UKS itu katanya adalah usaha kesehatan sekolah atau usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Layanan kesehatan peserta didik di mana satu layanan yang diberikan kepada semua siswa, semua peserta didik yang ada di sekolah agar mereka sehat dalam proses pembelajarannya. Ketika terjadi suatu kondisi yang membuat mereka perlu layanan kesehatan, mereka punya tempat tidur, tidak perlu pulang, atau tidak harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi ada layanan minimal kalau memang kondisi masih dalam frekuensi yang bisa diatasi sehingga menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama dalam konteks UKS ini dan personalia sekolah lainnya sebagai sasaran tambahan. Sehingga selalu ada solusi yang sakit perut, sakit kepala, yang pingsan itu bisa diatasi. Tapi pertanyaannya, ada petugasnya nggak? Petugasnya siapa? Apakah memang orang kesehatan yang mengerti dengan kesehatan? Apakah ada kerjasama antara sekolah dan tenaga kesehatan?
Yang keempat yaitu ada kafe. Kafetaria adalah layanan makanan minuman. Kafetaria adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu istirahat, pada waktu sakit perut, pada saat mereka tidak sempat sarapan di sela-sela mengikuti proses pembelajaran, sehingga tidak menjadi gangguan ketika mereka telat datang ke sekolah dan tidak mungkin sarapan di rumah dan guru memberikan kesempatan kepada mereka untuk sarapan dulu, tapi melalui strategi-strategi yang sudah didesain. Jangan sampai ini menjadi peluang bagi siswa untuk melarikan diri atau cabut, sehingga sekarang di kafe-kafe dijadikan sebagai tempat mereka untuk melepaskan diri dari satu mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Artinya, tidak ada kerjasama yang luar biasa antara pengelola kafe dengan sekolah. Harusnya ada keterkaitan antara sekolah dengan pemilik kafe. Kita belum berbicara kesehatan masakan, kesehatan dari makanan, berapa banyak anak didiknya akhirnya keracunan makanan. Kenapa? Akibat kebersihan dan kadaluarsanya makanan. Dan ingat, belum lagi persoalan sebenarnya. Tidak dianjurkan kafe yang berada di tengah-tengah sekolah yang notaben sekolahnya kecil dan ada di tengah-tengah pula. Sehingga mereka harus masak di situ. Baunya sampai ke kelas. Bukannya menopang atau membuat proses pembelajaran lebih baik, tapi justru mengganggu karena pikiran mereka terpecah oleh bau masakan. Belum lagi dengan masak di situ, risiko-risiko listrik, risiko kebakaran, risiko basah, sehingga menjadi kotor, sehingga menimbulkan sumber penyakit. Dan apa keuntungan buat sekolah ketika kafe itu ada di sana? Harusnya apa? Didesain, dikelola oleh sekolah. Siapa yang berhak di situ? Ya silakan ambil dari masyarakat. Tetapi mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh sekolah. Karena ini layanan khusus diberikan oleh sekolah. Selanjutnya itu ada sarana ibadah. Sarana ibadah cukup memprihatinkan sebenarnya, tapi beberapa konteks, beberapa perguruan tinggi sudah mulai. Artinya, seharusnya kalau untuk perguruan tinggi, minimal satu fakultas punya satu musola. Musola yang dikelola berarti ada yang membersihkan, ada yang menjaga kebersihannya. Karena ini adalah tempat ibadah. Tempat ibadah berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dengan Allah. Jadi, memang sedemikian rupa didesain, dijaga supaya bersih. Selain tempat ibadah menjadi tempat prospek untuk bertukar pikiran, berdiskusi untuk proses pendidikan keagamaan, pengembangan diri, dan kerohanian. Pertanyaannya adalah, berapa banyak perguruan tinggi yang setiap fakultas memiliki musola? Kalau ada, paling kelas-kelas dijadikan musola, tidak ada yang membersihkan, atau pengelola tetap, atau cleaning service tetap, khusus untuk memperhatikan musola, agar tidak basah dan bau, agar tidak berdebu, agar mukena yang digunakan oleh perempuan tidak berganti terus bersih untuk dijadikan sebagai pakaian untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Tidak semua fakultas memiliki musola, apalagi sekolah, paling tidak punya satu musola. Meski kita akan bertanya berapa kapasitas, tapi insya Allah sudah mulai ada. Kalau untuk tempat ibadah, karena memang kasihan sekali, kita mayoritas muslim, masa tempat ibadah kita tidak tersedia? Sarana ibadah bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Ya jelas, karena peserta didik akan lebih nyaman bila ada sarana ibadah di lingkungan sekolahnya atau lingkungan perguruan tinggi, sehingga tak perlu jauh-jauh untuk ibadah. Nah, kita kan masuk jam 1.20 misalnya. Sementara sholat zuhur itu jam 1.30.
Untuk menuju masjid yang ada di depan, yang ada di fakultas lain, butuh waktu paling tidak 5 menit perjalanan ke sana. 5 menit pulang, 5 menit sholat, sehingga butuh waktu 20 menit. Kapan kita makan siangnya? Kapan akan istirahatnya? Sehingga siap untuk mengikuti proses pembelajaran berikutnya. Makanya, setiap fakultas sekurang-kurangnya memiliki satu musola, sehingga di area itu menjadi efektif dan efisiensi besar kemungkinan bisa didapati. Sehingga benar-benar membantu, apalagi termasuk mereka yang lagi belajar, bisa minta izin dengan waktu yang sebentar untuk beribadah. Begitu pula dengan layanan khusus lainnya, yaitu ada asrama, transportasi, koperasi, dan banyak yang lain. Semuanya layanan servis yang disengaja diberikan kepada peserta didik agar menunjang proses pembelajaran, bukan menjadi gangguan, tetapi motivasi mereka untuk belajar lebih giat. Dan yang terakhir itu peran guru. Peran guru di lingkungan sekolah terlibat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sarana penunjang, karena mereka yang lebih tahu dan mereka memberi masukan. Mereka juga terlibat dalam pengambilan keputusan untuk memberi masukan sebelum keputusan diambil. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.